Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita semua. Sholawat serta salam semoga tetap tercurah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul yang telah memberikan tauladan dan mengantarkan kita dari zaman jahiliyah menuju zaman peradaban yang penuh dengan ilmu pengetahuan ini. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul adzim. Para pemirsa kaum muslimin muslimat, shaimin dan shaimat rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kami mengangkat tema berpuasa menyehatkan jasmani dan rohani. Puasa bukan hanya rutinitas ritual ibadah tahunan semata. Namun, lebih dari itu, puasa juga mampu memberikan kesehatan baik, kesehatan jasmani, jiwa dan rohani kita semuanya. Dalam diri manusia, secara umum, setidaknya terdapat 3 potensi. Ketiga potensi tersebut mempunyai kecenderungan yang berbeda-beda dan berusaha saling mempengaruhi jiwa manusia. Yang pertama, potensi amarah, quwwat al-ghadabiyah. Potensi ini cenderung untuk mengikuti sifat-sifat amarah dan emosional yang berlebihan, yang tentu ini akan sangat berpengaruh bagi kesehatan, baik kesehatan jasmani maupun rohani kita semua. Jika potensi ini yang mengendalikan diri manusia, bisa dipastikan seseorang akan menjadi labil, pemarah, dan tidak bisa berkompromi. Kedua, potensi kekuatan syahwat, kuat asyahwaniyah. Kekuatan ini cenderung memperturutkan hawa nafsu yang mengarah kepada pemenuhan kebutuhan biologis secara berlebih-lebihan. Jika potensi yang dominan dan berkuasa adalah potensi kuat asyahwaniyah, manusia akan terjerumus dalam kenikmatan duniawi sesaat. Ketiga, potensi berpikir atau kuat an-natiqah. Ketiga potensi yang mengendalikan
manusia sebenarnya positif-positif saja, selama ini tidak berlebih-lebihan dalam mengembangkan potensi tersebut, baik dalam rangka memahami doktrin agama maupun implementasinya dalam kehidupan sehari-hari. Para pemirsa rahimakumullah, substansi ibadah puasa dalam konteks ini adalah mengembalikan ketiga potensi tersebut agar bisa terarah dengan benar. Jadi dalam hal ini, tuntunan puasa adalah membina, membimbing, serta mengarahkan ketiga potensi tersebut agar bisa tersalurkan dengan baik dan benar. Nah, puasa yang dilaksanakan oleh umat muslim di seluruh penjuru dunia di bulan Ramadan atau puasa-puasa sunnah lainnya seperti puasa Senin Kemis, puasa Daud, puasa kelahiran dan lain-lain, ini akan mempunyai kelebihan dan dapat mengarahkan ketiga potensi di atas agar menjadi potensi yang positif bagi diri manusia. Di samping puasa memiliki banyak fungsi, di antaranya dengan berpuasa maka daya tahan tubuh kita dapat meningkat dan puasa juga bermanfaat bagi kesehatan. Hal ini banyak kita temui dalam artikel kesehatan. Dengan berpuasa, maka akan mengurangi produksi senyawa oksigen yang bersifat racun yang sedang bersarang dalam tubuh manusia. Misalnya, anion superoksida dan hidrogen peroksida. Perintah puasa wajib yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada bulan Ramadan dan perintah puasa sunnah sebagaimana anjuran Nabi Muhammad SAW kepada umatnya banyak memberikan manfaat bagi manusia, baik secara kesehatan jasmani atau fisik maupun kesehatan rohani, mental, spiritual kita. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Sumu tasihu." Puasalah, niscaya kamu akan sehat. Hadis riwayat At-Tabrani. Dalam hadis yang lain, Nabi SAW bersabda juga, perut adalah rumah penyakit dan pengaturan makanan adalah obat utamanya. Riwayat Sahih Muslim. Puasa merupakan bentuk penyembuhan alamiah yang paling lama dikenal manusia. Metode yang dilaksanakan berkisar dari tidak memakan suatu jenis makanan, tidak memakan suatu jenis makanan tertentu selama periode waktu tertentu sampai dengan pantangan secara total terhadap semua jenis makanan dan minuman selama periode yang lama. Istirahat yang diberikan kepada alat pencernaan setiap siang selama bulan puasa akan menambah tenaga dan akan menyehatkan tubuh kita. Al-Quran telah menyatakan bahwa seseorang tidak akan dapat mencapai keselamatan kecuali jika keinginan-keinginan rendahnya dapat dikendalikan. Dan keinginan-keinginan rendah ini, keinginan syahwat dan lain sebagainya ini dapat dikendalikan dengan berpuasa. Kaum muslimin rahimakumullah. Jadi dapat dipahami bersama bahwa ibadah puasa merupakan ibadah yang syarat nilai dan fungsi. Antara lain, nilai yang pertama nilai normatif, bahwa puasa ini kewajiban. Dan kewajiban ini
akan berpengaruh positif bagi kita semua yang menjalankannya. Yang kedua, nilai purifikatif. Bahwa puasa itu membersihkan kotoran-kotoran, baik kotoran lahir maupun kotoran batin. Yang ketiga, puasa berfungsi preventif atau sebagai upaya mencegah dan membentengi diri dari hal-hal yang negatif, hal-hal yang menyebabkan tubuh dan jiwa kita menjadi sakit dan tidak sehat. Yang keempat, puasa memelihara diri kita untuk lestari, baik jasmani, rohani, mental, dan spiritual. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kita semua dan anak-anak keturunan kita senantiasa diberikan kesehatan jasmani dan rohani oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima dan melipat gandakan amalan pahala ibadah Ramadan kita semuanya. Kita yakini bersama bahwa setiap perintah dan larangan Tuhan tidak ada yang sia-sia. Seluruhnya memiliki hikmah dan kemaslahatan. Termasuk ibadah puasa ini, di mana ibadah puasa ini mampu menyehatkan jasmani dan rohani kita. Dan kemaslahatan itu tidak hanya dirasakan di dunia, tetapi juga akan kita rasakan di akhirat kelak. Mari kita senantiasa membentengi diri kita dengan olah jasmani dan olah rohani agar tubuh dan jiwa kita menjadi sehat. Salah satunya dengan memperbanyak sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatin abadani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Demikian, semoga dengan penutup sholawat kita akan diberi ampunan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan diberikan rahmat oleh Allah sehingga kita mampu melaksanakan ibadah puasa ini dengan sesungguh-sungguhnya, dengan sebaik-baiknya, dan kita semua kelak mampu mencapai derajat muttaqin. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.